Shalom, sahabat dan saudaraku. Renungan inspirasi pada hari ini adalah tentang menyambut kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 mencatat, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, bercakap tentang akhir zaman seringkali menjadikan seseorang itu sangat berkeinginan untuk mengetahui bilakah Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini bagi kali yang kedua. Yang menjadi persoalan bukanlah soal hari atau bilakah Tuhan akan datang, tetapi bagaimanakah kesediaan kita secara pribadi sebagai orang percaya untuk menyambut kedatangannya itu. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sahabat, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu mengingatkan bahwa Dia akan pergi dan kemudian datang kembali untuk menjemput umatnya. Dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga seperti berikut, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, tanpa ditunda-tunda lagi, Tuhan Yesus akan datang segera. Nah, apakah kita sudah bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan? Sahabat, selagi masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti 5 gadis yang bijaksana. Adalah sia-sia menjadi pengikut Kristus yang sudah sekian lama, tetapi jika pada waktu Dia datang kembali, Dia akan menolak kita, sebab dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berhak masuk ke pesta perjamuan anak domba adalah orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Oleh itu, kunci agar dapat tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus berada adalah ketaatan. Bukan berapa lama kita sudah menjadi Kristen atau keterlibatan secara aktif dalam pelayanan. Sahabat, melayani Tuhan bagi orang percaya adalah satu keharusan. Tetapi jika pelayanan itu hanya setakat aktiviti sahaja, apalagi disertai dengan motivasi yang tidak benar, maka pelayanan yang kita lakukan hanyalah bersifat sia-sia. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput umatnya yang hidup dalam ketaatan. Kiranya menjadi berkat. Selamat bekerja, selamat beraktiviti, jaga kesehatan, jaga keselamatan diri dan keluarga, serta tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami, bahkan memberikan teladan
untuk hidup dalam ketaatan. Ini hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.